Indonesia merupakan sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Hal ini menjadikan para pemuka agama Islam atau sering disebut sebagai kiai mendirikan pondok pesantren yang mana memiliki kedudukan dan fungsi yang khas dalam pendidikan agama Islam di Indonesia. Kemenak RI menyebutkan, tahun 2019 jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai lebih dari 27.000 lembaga dengan total santri mencapai lebih dari 4 juta jiwa. Pondok pesantren telah banyak melahirkan ilmuwan, pejuang, pemimpin, birokrat, dan lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini. Meski telah menunjukkan peran yang selama ini, namun pondok pesantren masih harus berjuang menghadapi permasalahan sumber daya manusia yang mengelola keuangan pondok pesantren. Mei 2018, BI dan IAI bersama-sama menyusun pedoman akuntansi pesantren agar pesantren mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hal tersebut akan menjadikan kepercayaan dari seluruh stakeholder yang mencakup kementerian serta lembaga donor lainnya yang secara jangka panjang diharapkan dapat mendukung perkembangan program pesantren. Meski pedoman telah diterbitkan, pondok pesantren di dalam proses penyusunan laporan keuangan masih harus menggunakan cara manual atau menggunakan kertas, sehingga tidak efisien dan rentan akan human error. Padahal, perkembangan dan penggunaan teknologi beberapa dekade terakhir sangat pesat, termasuk salah satunya Android. Atas dasar permasalahan tersebut, maka dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kami menciptakan sebuah aplikasi akuntansi berbasis Android yang bernama Amin, Akuntansi Manajemen Pesantren Indonesia. Aplikasi ini dirancang dengan berpegang pada pedoman akuntansi pesantren dan bersifat offline. Dengan adanya aplikasi ini, mempermudah pondok pesantren dalam menyusun informasi akuntansi dan manajemen, sehingga akan menghemat pengeluaran, mengefisiensi waktu, dan mengurangi adanya human error dalam menciptakan laporan keuangan berbasis syariah. Berikut adalah desain atau sketsa dari aplikasi Amin yang memuat berbagai fitur, di antaranya, pertama, login. Pengguna harus mendaftar untuk bisa mengakses dan memanfaatkan aplikasi. Kedua, jurnal. Proses yang paling penting terdapat di fitur utama ini. Segala pemasukan dan pengeluaran diinput melalui fitur ini dan akan secara otomatis diolah menjadi laporan keuangan. Ketiga, bantuan. Fitur ini dapat dimanfaatkan ketika merasa bingung dalam proses penyusunan, maka pengguna dapat membuka fitur ini yang berisi pedoman akuntansi pesantren. Keempat, laporan. Hasil dari proses akuntansi ini merupakan fitur final. Laporan keuangan di fitur ini, yakni laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan, akan tersedia juga di fitur ini, yakni rekapitulasi jurnal, buku besar, dan raca saldo. Kelima, ekspor Excel. Fitur terakhir dari Amin adalah mengekspor catatan akuntansinya ke dalam file manager smartphone pengguna dalam format Excel. Proses pembuatan aplikasi Amin menggunakan Kodular. Kodular adalah situs web yang menyediakan tools yang menyerupai MIT App Inventor untuk membuat aplikasi dengan menggunakan blok programming. Dengan kata lain, tidak perlu mengetik kode program secara manual untuk membuat aplikasi. Kemudian, kita akan mengilustrasikan penggunaan aplikasi Amin, di mana selama 1 bulan pesantren telah melakukan transaksi seperti ini. Yang pertama, masuk ke dalam aplikasi, lalu kita mendaftar dengan mengisikan data pengguna. Jika user sudah pernah mendaftar, maka klik masuk dan tinggal mengisikan email dan password, lalu masuk. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik tanda plus, sehingga kita berada pada pengisian jurnal. Tanggal 2 September, pesantren menerima hibah perlengkapan ATK senilai 200.000. Maka, kita klik tanggal dan sesuaikan. Kemudian, klik jenis transaksi dan pilih pemasukan karena menerima hibah. Lalu, di bawahnya kita pilih pendapatan hibah. Kemudian, karena kita menerima perlengkapan, maka di bawahnya pilih perlengkapan. Lalu, tulis keterangannya, pendapatan hibah, dan isi nominalnya sebesar 200.000. Terakhir, tekan simpan. Begitu seterusnya. Selanjutnya, hingga transaksi pengeluaran, tanggal 25 September, pesantren membeli peralatan senilai 4 juta secara tunai. Seperti langkah pertama, kita klik tanggal dan sesuaikan. Kemudian, klik jenis transaksi dan pilih pengeluaran, sebab pesantren mengeluarkan uang. Di bawahnya, pilih kas. Kemudian, karena kita membeli peralatan, maka pilih peralatan. Lalu, tulis keterangannya pembelian peralatan dan isi nominalnya sebesar 4 juta. Terakhir, simpan.
Setelah semua transaksi ditambahkan ke jurnal, maka secara otomatis sistem memproses menjadi laporan keuangan. Kemudian, kita bisa melihat hasilnya di fitur laporan dengan mengklik tombol bulat kanan atas, lalu tinggal klik laporan keuangan, sehingga akan tampil seperti ini, dan kita bisa memilih laporan mana yang ingin kita lihat. Contoh, klik laporan posisi keuangan, maka akan muncul seperti ini. Kemudian, jika kita klik laporan aktivitas, maka akan muncul seperti ini. Dan jika kita klik laporan alus kas, akan muncul seperti ini. Kemudian, kelebihan aplikasi ini adalah terdapat fitur export Excel, di mana laporan tersebut dapat kita simpan di file manager handphone pengguna, di mana lokasi berkasnya berada pada folder Amin app dan bernama laporan pesantren. Terakhir, ketika pengguna nantinya merasa bingung tentang akun mana yang harus dipilih untuk transaksi sedemikian rupa, maka dapat mengklik fitur bantuan yang isinya adalah pedoman akuntansi pesantren yang mampu membantu pengguna menyelesaikan permasalahan tersebut.